musti menerima kenyataan dan kita musti berdamai dan cari passion yang kita harus fleksibel lah pokoknya gitu. Untuk mencapai kebahagiaan diri kita gitu. Kita nggak bisa kayak depresi terus gitu, kita mesti move on ya. Hai Nyambung People, ketemu lagi dengan saya Dina Praptora Harja. Kita masih tetap di channel Nyambung yang bikin kamu lebih klik connect dengan macam-macam isu yang kayaknya susah, kayaknya pelik, mau urusan luar negeri, urusan politik, sosial, ekonomi, pokoknya kalau udah diomongin di Nyambung pasti udah ngerti deh gitu. Kita masih bersama Ake Pangestuti Weng. Saya janji kan kita mau cerita kenal lebih dekat sama Ake ini, kawan saya udah berapa puluh tahun lalu berarti ya kan? Iya. Sama Ake. Thank you masih menyempatkan waktu gabung dari San Francisco yang non jauh di sana itu. Sama, terima kasih. Aduh ini Ibu Denya juga pagi-pagi ya sebelum beraktivitas sempet-sempetnya ini menyediakan waktunya buat saya. Sempet dong, gila kangen, Bo. Iya. Kesempatan. Saya dan beliau sama-sama alumni Universitas Indonesia. FISIP, tempatnya, kalau zaman dulu kita bisa bilang gitu, tempatnya kita nongkrong bareng ya. Sekarang dilarang nongkrong katanya. Anyway, ya karena COVID ya, kita udah nggak boleh nongkrong lagi. Tapi ya, itu deh, akhirnya kita kenal banyak gitu. Cuman belakangan ini udah berapa tahun saya agak nggak ngikutin nih si kawan kita ini Mbak Ake nih ngapain aja gitu. Sebelum dia cerita. Dulu Dina sempat ambil S2 kan ya di Ohio. Di mana? Oh, S2 S3 gue di Ohio State University. Di Ohio State kan ya. Jadi kita tuh masih keep in touch deh ya waktu itu ya. Masih. Abis itu gue pulang nggak tahu deh. Something happen, ribet banget kan di Indonesia tuh ngurus anak dan segala macam kan dengan kesibukan pekerjaan dan ya jadinya nggak sempetin deh kita. Belum cerita-cerita ya Oke, penasaran kan? Pokoknya dengerin terus. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang udah bagi-bagi ke temennya, aduh lebih terima kasih lagi. Jangan lupa di like dan share lagi ke teman-teman yang lain. Topiknya kita perkaya terus. Jadi kali ini mungkin ya buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, orang kalau bisa jadi aktivis sampai ke isu yang spesifik banget, apalagi kesehatan lansia pula, biasanya background-nya apa sih, kenapa bisa ke situ? Nah, kita coba dalami ya, kenalan sama si Mbak Ake Pangestuti Weng itu, atau Ibu. Anak lu berapa? Anakmu 2 ya? Jadi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu bapak-bapak dong dipanggil ibu. Ibu. Kita udah nggak berasa ya kalau misalnya udah kumpul kayak gini ya. Nggak berasa. Ingatnya dulu aja, betul. Kuliah. Ingatnya masih pencilaan kemana-mana. Tapi Ake nih juga masih aktif banget loh. Apa sih kamu olahraga iya, naik gunung iya, apa sih coba cerita dikit. Iya gini. Jadi tadinya nggak kebayang gitu ya bisa membantu di Alzheimer Indonesia. Dan juga itu sebenarnya DY itu lucu banget deh. Jadi DY itu pernah kerja di ConocoPhillips yang bapakku itu kerja di situ, dan DY itu juga pernah di bagian komunikasi kalau nggak salah ya, di bagian humasnya gitu. Terus bapak dulu aku kan di ini di Prisma PR, Public Relations Agency ya. Nah itu bapak tuh gini, itu kerjaan apa sih gitu kan, kantornya kecil banget. Apa sih dulu kan kalau orang komunikasi kan kerjanya gitu ya, apa sih yang di misalnya advertising agency, terus kayak production house, itu kan gimana ya Din, bukan kayak yang kantor gitu kan. Nggak, gedungnya tuh
bukan yang kayak kantoran gitu-gitu kan. Jadi, kurang happy kali ya bapakku ya. Terus iya, jadi sampai dikenalin gitu, nggak tahu dia dia maksa apa gimana gitu ya. Terus, ya udah, "Nih kenalan nih, apa namanya, Bapak jadi inget kamu," gitu, "namanya DY, DY." Sehari dulu aku nggak simpen emailnya sih, dulu di email kantor gitu. Terus lagian ini kok ngenalinnya di orang ConocoPhillips banyak nggak banyak engineer gitu ya, nggak dapet cowok yang cakep dikenalin, ini mah Nah, cewek juga. Gimana sih? Gitu kan ya. Terus ya, long story short, itu ternyata ada, ya Dewa juga bilang ya, tidak ada Tuhan itu, apa, punya rencana ya, dan kadang-kadang, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, kita bisa bilang gitu, karena saking kita makin tua gitu, "Oh, kok bisa ya?" Gitu, dipertemukan sama DY, zaman dulu yang nggak sempat tatap muka, lewat perkenalan lewat email doang gitu ya. Terus Dewa itu juga pernah di Prambors, terus jadi kayak kenal Ana nggak ya? Gitu, teman-teman kita di kenal Fitbit. kali teman kita di Heeh Amerika. heeh, Saya sama dia heeh, lagi terus ngomongin temen teman-teman kita. lariku juga iya, temen lariku juga ada, terus juga, ada, Santi Manuhutu itu juga pernah di ConocoPhillips, jadi aku pernah akhirnya ngelamar ke ConocoPhillips. Terus, di interview terakhir tinggal aku sama Santi Manuhutu, ya Santi Manuhutu kali ya yang dapet kerjaan. Terus ya udah akhirnya ketemu Santi juga, akhirnya kenalannya di San Francisco. Lucunya gitu loh. Jadi, koneksi-koneksi yang dulu mutual friends, jadi semakin kita makanya orang kita semakin tua kita bilang dunia sempit. Ternyata kita kok kenalnya bukan sama orang yang baru, tapi orang yang lama, teman Yang mutual pernah friends, ada gitu ya. pernah ada dan temennya temen gitu loh. Jadi Mhm. kayaknya susah untuk kayak ketemu orang yang bener-bener stranger gitu ya. Lebih baik berkualitas gitu, lebih kenal dengan teman deket dan temennya temen gitu yang udah bener-bener klik. Dan anyway, terus jadinya juga gitu, jadi dengan Diwa itu jadi banyak, terus ada juga senior kita, di komunikasi yang di Prambors, Nia, Nia, nama panjangnya siapa ya, jadi Entas itu teman lariku juga akhirnya, teman lari maraton di sini yang masih di VOA. Terus, jadi mutual friend dengan DY dan temanku di sini yang, partner, San Francisco, Mariati Paham, itu dulu pernah kayak, apa namanya, yang, pergi belajar bahasa Inggris ke luar negeri tuh. Nah itu Mmm, mereka pernah sama-sama berdua gitu. Jadi kayak lewat koneksi-koneksi ini, makanya Alzi itu bisa, berkembang gitu, jadi teman membantu teman dan kita kebetulan, mengalami hal yang sama gitu. Jadi bapakku itu, eee eee, apa, mmm akhirnya apa bukan akhirnya ya, maksudnya dengan, karena, ya, gaya hidupnya yang suka ngerokok apa gitu, memang resikonya jadi tinggi banget, dia, terkenalah, apa, kanker paru-paru. Nah, pada saat yang udah kayak stadium 4 dan lebih yang saat yang kritis sekali itu, aku pulang kan ke Indonesia. Terus, mungkin kayak kognitifnya tuh udah kena, otaknya tuh udah kena gitu loh, Din. Jadi ngomongnya tuh waktu kerjaan di ConocoPhillips waktu aku tuh SMA gitu. Terus kebetulan ya teman lama itu gunanya teman lama, Din. Jadi teman lamanya itu dateng besuk bapak, terus ngobrol, jadi ngobrolnya tuh masih nyambung gitu loh. Dia ngomongin yang lama-lama gitu, tapi masih ingat gitu. Terus juga, di rumah sakit dirawat mau pulang gitu ngomongnya. Terus udah sampai rumah mau pulang lagi, mau pulang ke mana, mau keluar gitu. Terus itu serem juga, deg-degan dulu loh, udah gitu sempet, waktu di rumah sakit tuh aku, panggil Monik sama Ibor yang di Prana gitu-gitu. heeh heeh. Mhm, apa, ngebantu banget jadi lebih tenang gitu Oke. dan, jadi kayaknya kebalik ke teman-teman lama aja ya, teman, kalau bisa ya, eee, tetaplah menjaga hubungan baik gitu dengan teman-teman kita. Jaga Karena hubungan yang baik kita sama orang-orang di udah kayak sekeliling kita tuh saudara, penting ya, you never heeh, know udah ya. kayak saudara gitu, Mhm. temen kita gitu. Jadi siapa lagi yang nggak bakal nolong kita kalau bukan teman kita waktu kecil gitu. Childhood friends itu beneran sampai tua gitu bakal bantu kita gitu. Terus ya udah, dengan pengalaman kayak gitu, itu deg-degannya banget gitu ya. Mmm. Apa
dari situ aku ingat jadinya sampai sini tuh, oh ya udah deh aku mau deh gitu bantu Alzheimer Indonesia. Bayangin dong ini, apa namanya, karena Alzheimer itu kan mempengaruhi emosi itu tadi kan. Jadi marah-marah, terus kabur-kaburan, manjat pagar loh. Ibu-ibu Oh. ada, kalau misalnya dia maghrib itu ada yang namanya, ya itu, apa namanya, pokoknya yang kalau, di sundowning faktor gitu. Jadi makin, Oh, ada ininya sendiri sistemnya. meningkat gitu. Heeh, kalau Oh. misalnya maghrib itu, Hah? jadi lebih resah gitu loh. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau ada tipsnya juga dengan ikut, caregiver gitu dan aku juga di Corwell itu, ada disponsori oleh Alzheimer Indonesia untuk mendapat caregiver, eee eee, care, skill, eee Alzheimer care, mmm, care caregiving skill pokoknya apa namanya, training skill gitu, Keterampilannya ya buat ini ya, jagain keterampilan ya. untuk merawat sebagai caregiver orang dengan demensia gitu. Jadi, memahami dan bisa, mmm, apa namanya, kita menanggapi sesuai dengan yang, yang dibutuhkan oleh orang dengan demensia itu. Walaupun tetap aja ya, itu menguras energi dan emosi kita gitu, untuk menghadapi orang dengan, demensia dan orang orang tua kita lebih lagi gitu ya, yang, apa namanya, yang kita rawat ini gitu. Gitu Din Oke, ceritanya oke. jadi heeh, dan Kenapa terlebih nyantol lagi situ? juga heeh, dan terlebih juga aku stay home kan di rumah karena anakku sendiri itu, ini emang aku balik-balik lagi ke mental health, waktu umur berapa ya, dia waktu kelas 4 kayaknya ya. Jadi dia tuh, katanya ada di spektrum autism gitu. Yang Terus, kedua atau yang satu? yang pertama Yang yang pertama. pertama, heeh, makanya aku nggak sempet kayak setelah ambil master itu juga kan pindah ke California. Ya, jadi tesisku tuh belum selesai juga tuh yang di UIC, University of Illinois in Chicago, di Communication Department juga, gitu. Mungkin aku Mhm. salah ambil programnya yang nggak usah yang pakai tesis gitu kali ya, cuman ya dulu kan masih pengen gitu kan. Terus anyway, terus ya udah jadi akhirnya mendedikasikan diri ke keluarga gitu, menjaga anak gitu. Nah, dari situ juga ya jadinya aku, memahami juga ya kayak misalnya apa sih gitu, apa namanya, mmm, sikap-sikap kita yang kalau misalnya, apa namanya, yang mendukung untuk kita membantu orang yang, di mental health gitu. Ya itu yang komitmen, kita harus, apa namanya, terus, hadir menemani, eee, anak ini, terus gimana apa yang dibutuhkannya kita sebagai pendampingnya gitu, terus komitmen terus gitu. Ya gitu jadi, bisa dan dengan pengalaman pribadi itu, dengan 2 itu, dengan anak dan bapakku jadinya aku, ada motivasi pribadi gitu ya. Mhm, mhm. Dan juga kita kan semakin tua gitu kita, mencari apa sih, eee ini, impact yang kita bisa berikan, fungsi kita di dunia ini gitu. Jadinya ya mungkin ini jalanku gitu untuk membantu dan share dengan pengalaman pribadiku gitu-gitu, Din. Ya, Jadinya ya, akhirnya ya. iya, dan akhirnya You aku, turn eee you turn something into gold lah ya. Apa yang lo pegang ya insya udah jadiin Allah. aja something ya. Iya iya, heeh heeh, gitu. Dan, Dan lo tuh inspiring banget menurut gua karena kalau dilihat dari aktivitas masih macem-macem, terus bugar ya. Aku tuh jago masak pula. Kok kemarin foto masaknya sampai semeja panjang tau gak sih? Bener-bener. doyan makan, itu karena doyan makan. Tapi dulu kan nggak bisa masak ya. Iya iya, dulu nggak bisa masak sih. Cuman karena di Chicago itu kan, minim masakan Indonesia ya. Tapi sekarang di California ini, aduh banyak banget masakan Indonesia ya, jadi nggak harus nggak harus masak Nggak gitu. harus masak. Terus heeh heeh, jadi, apa namanya, ya kebetulan juga support dari suami juga sih ya, untuk
lebih apa namanya, lebih berkembang gitu kita secara manusia gitu. Suamiku tuh gitu, kayak lebih kayak yang positif lah apa gitu, lebih mengerti bidang-bidang yang kita minati, nggak cuman kayak apa namanya, menghabiskan waktu tanpa ada hasilnya gitu. Jadi Mhm. dan kita juga sebagai partner suami kan kita juga musti kayak punya something yang ada yang bisa di-share, bisa apa namanya, bisa kita lakukan bersama misalnya lari-lari itu tadi, terus juga kita apa namanya, apa yang kita bisa apa namanya, topik-topik apa sih yang kita bisa apa namanya, share ke suami kita biar kita nggak cuman taunya dapur gitu ya. Iya, 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 iya. Ini menarik ini. Jadi ini termasuk wisdom. Kalau kata kalau kata orang kan memang supaya hidup lebih berwarna, masing-masing harus punya cerita ya. Nah, bener itulah, bahasa bagusnya tuh, pinter Ibu Dina. Jadi mungkin penutup buat yang muda-muda nih ya, Gen Z sekarang udah Iya, bentar lagi generasi Alpha, bahkan milenial juga masih ada nih yang muda-muda belum apa namanya, mungkin belum settled gitu ya. Kalau kita boleh cerita soal tadi yang menarik di segmen satu, cerita soal sandwich generation ya. Kita bener at some point pada satu titik tertentu kita sebagai manusia pasti akan mengalami itu. Mesti bener. ngurus generasi yang lebih muda, kalaupun bukan anak kita mungkin ponakan atau siapa nggak ngerti lah ya. Iya, Terus sama orang tua plus kita sendiri mungkin lagi susah-susahnya di tempat kerja gitu. Padahal ini turning point tadi ya, bisa muncul trigger-trigger yang sebenarnya nggak bagus buat masa tua kita nanti, terlalu apa gelisah, terlalu bener. nggak bisa menerima diri, apa namanya, Stres, depresi, stres gitu ya. depresi, Kalau ya. boleh apa refleksimu lah terakhir gitu buat ya kita meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing lah biar kita Iya, juga makin iya. happy apa lo menurutmu? Iya, kita apa, mmm, eee, kita masing-masing punya passion ya, di mana gitu, kita harus cari gitu, dengan jalan hidup kita. Kayak aku tuh nggak kebayang loh, kok bisa ya stay home. Dulu tuh sempet nangis-nangis gitu kayak, "Aduh nggak enak ya pakai uang suami," gitu, "kok aku jadi minta melulu," gitu-gitu. Terus terus habis itu lupa, habis itu shopping-nya kebanyakan. Rahasia. Tapi anyway aku akhirnya berdamai dengan diriku sendiri ya, maksudnya ya udah, anakku kondisinya begitu ya, jadi aku tuh musti musti bisa terima kenyataan, terus cari apa yang passion-ku. Jadi aku pernah kayak akhirnya moto-moto, suka ngedesain, belajar desain, terus di-publish tuh suka scrapbook gitu kan, dulu scrapbook itu bisa di digital, terus aku desain di Photoshop, terus di-publish di buku majalah scrapbooking. Dari situ aku mendapat gelar desainer otodidak gitu, terus aku jual produkku sendiri gitu, terus dari situ jadi anakku bisa kayak belajar part-time ke daycare gitu. Terus apa, ya kita musti menerima kenyataan dan kita musti berdamai dan cari passion yang kita harus fleksibel lah pokoknya gitu. Apa, untuk mencapai kebahagiaan diri kita gitu. Kita nggak bisa kayak depresi terus gitu, kita mesti move on ya. Jadi gimana nih gitu. Jadi ya udah, kita cari passion yang apa namanya, menurutku kita nggak sebagai perempuan gitu kita nggak harus memilih sih, maksudnya kayak apa, gimana selalu kan ditanya gitu, "Gimana nih apa mem-balance gitu kan hidup gitu sebagai perempuan susah banget ya, kita punya pilihan juga gitu, kita tuh nggak harus kayak apa namanya, kayak laki-laki gitu, apa, yang 100% untuk diri dia doang gitu. Tapi ya perempuan juga apa, musti ada punya tujuan yang kita bisa bahagia juga gitu. Walaupun Mhm. dengan keterbatasan itu gitu, kita bisa berdamai. Jadi passion-nya apa dan terus calling kita tuh apa gitu yang kita bisa give back. Jadi kita kita harus bahagia dulu
sebagai kalau kita bahagia kita bisa share sama orang gitu kan. Gitu. Jadi, pertama itu, jadi, lalu, calling kita tuh apa, terus, passion kita pertama apa, terus kalau kita udah tercapai passion kita udah bahagia, kita bisa bisa share gitu. Kita sebagai manusia itu di dunia ini kita, impact apa yang bisa kita, legacy kita di dunia ini tuh apa gitu. Jadi kita bisa give back gitu loh, Din. Itu aja sih. Yang, eh, yang terus Oke, makasih banyak Ake udah share cerita dan kenal lebih dekat. Jadi kalau yang apa namanya ya, kebetulan lagi main-main ke San Francisco atau ya itulah butuh sesuatu di apa isu demensia atau ALS, udah ya kenal lah banyak ya. kita benar yang terutama ya kayak diaspora di sini atau mahasiswa dan yang visa kerja, visa belajar yang hanya sementara di Amerika, itu mungkin orang tuanya kan di Indonesia ya belum perlu bantuan untuk dideteksi atau bantuan dari Alzheimer Indonesia bisa hubungi saya di sini dan nanti kita, atur deh ya gitu ya. Caelah. Mantap, always helpful, always inspiring. Ake, terima kasih banyak ya. Aduh, terima kasih Ibu Dina. Sampai ketemu lagi ya. Ya, semoga sukses selalu. Amin, Terima dadah. kasih. Dah. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.